Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, cang ganteng luar biasa. Anak gaul PKS aku. Logonya masih sing suwi ya. Belum ganti yang ini. Ini bahaya ini kalau kesorot. Ini bahaya. Wah, dipermasalahin nanti, Pak. Waduh. Tutupi. Itu menandakan bajunya udah lama. Ini orang lama ini minta ganti yang baru ini, Pak. Minta logo yang baru ini. Kan aku yang nggak enak itu. Ya aku nyiapkan. Dari mana Mas Asim? Dari ini, Pak. Jalan-jalan biasa nyari hunting kuliner gitu, Pak. Channel mau kerjanya mangan-mangan. Lah, sekarang itu eat pray love, Pak. Makan, doa, terus jatuh cinta, Pak. Itu. Jadi makan dulu, vlogging. Pantesan negara ini nggak maju-maju. Loh, kok bisa? Iya, soalnya anak-anak mudanya menjauh dari hiruk pikuk peradaban. Itu tadi. Kita kan sekarang anak senja, Pak. Jadi menepi, sore-sore, jalan, makan, ngopi. Wah, bisa terus, pacaran. Terus baru itu galau. Sepertiga malam terakhir itu bukan sholat, Pak. Meratapi diri, Pak. Anxiety. Anak-anak muda kan gitu, Pak. Lah ini seduh kopimu, jalani hidupmu, jalani guyaku. Iya, soalnya setiap kali ketemu sama anak muda kok isinya mengeluh. Karena meratapi nasib. Kehidupan kita itu lebih penting daripada apa yang terjadi di dunia ini, Pak. Nah, padahal sikap kayak gitu itu yang menyebabkan anak muda terlalu ditinggal itu. Karena Pak, iya, ya itu toh nggak ingat itu yang berjuang Soekarno yang dapat panggung Soekarno. Nah itu Pak, aku kadang-kadang mikir sejarah katanya anak muda 10 pemuda loh. Pas 10 pemuda dikumpulin yang dapat orang tua, Pak. Soekarno itu waktu jadi kan umur 45 apa 50 gitu. Loh, itu kan udah nggak anak muda, Pak. Undang-undang anak muda itu kan umur 30. Sama seperti 98. 98 itu aku jalan dari Tembalang sampai ke sini. Sampai Pahlawan ini ya, Pak. Pahlawan iya. Itu lumayan berarti sekitar 10 kilo ya, Pak? Iya. Itu maraton itu udah halep maraton itu kalau bolak-balik. Cuman masalahnya ketika kemudian sudah jatuh era kepartean dibuka begitu yang politik muda ya nggak ada yang survive. Iya, setelah 98 itu kayaknya nggak ada DPR yang muda waktu di parlemen dan lain-lain. Ini kayak platform media sosial. Tadinya Facebook. Wah, sukses Facebook. Nah, kalau cuma bertahan di Facebook tok nggak pindah ke Twitter, ya mati. Twitter kanibal lagi sama Instagram, sama YouTube, sama TikTok, macam-macam itu. Nah, ternyata anak muda juga begitu. Karena tadi anak senja itu stay di satu tempat tidak bisa ini. Saya sering guyon itu anak muda hari ini masuk ke dunia politik kayak kita ini kan tadi kan di kantor itu masuk ke dunia politik kayak gini ini sebuah keniscayaan. Persis seperti Diponegoro mengambil inisiasi menjadi seorang melawan penjajah Belanda, di tengah kiri kanannya itu semuanya mendukung Belanda, persis seperti Bung Tomo yang ketika ada orang Inggris pada datang ke sana, yang lain pada bersembunyi, dia harus berani keluar untuk berteriak, merdeka Allahu Akbar. Nah, itu anak muda hari ini yang sekarang itu suka nongkrong, ya tadi anak senja, mengeluh macam-macam, harusnya mereka harus ada yang berani menjadi pahlawan dalam konteks dunianya itu untuk keluar. Tapi memang jadi politisi. Cerita-cerita heroisme politisi. Jadi serius itu, ya? Iya ya. Maksudnya cerita-cerita anak-anak sekarang itu nggak punya cita-cita. Anak-anak dulu kan punya cita-cita jadi profesor, pengen jadi pilot gitu, Pak. Ya sekarang mungkin akhirnya banyak profesor. Kita sudah dengar cerita-cerita anak-anak yang sukses lomba pinter-pinter lah. Ada banyak orang Indonesia kalau OSN nggak kalah lah kalau orang-orang pinter gitu. Tapi kalau misalnya politisi yang bener-bener heroik itu kayaknya sekarang kok kalau kita ngomong politisi pasti langsung
citranya itu jelek gitu loh Pak. Iya. Kenapa gitu? Padahal ini udah mulai muncul muka sama nomornya di jalan-jalan itu. Ini siapa ini, saya nggak kenal, tiba-tiba muncul di sini atau siapa gitu. Bahkan katanya ada orang nasional yang muncul di sini itu ada mukanya tiba-tiba. Iya. Ini partainya di sini nggak ada, perwakilan Jawa Tengahnya nggak ada, tiba-tiba ada mukanya lah. Itu politik kok bisa semenakutkan itu sampai anak-anak muda mikirnya, alah daripada terjun ke politik mending aku ngurusi hidup sendiri gitu. Bahkan ada orang yang ngomong bahwa istilah Indonesia meh terserah meh ngapain itu. Kita kalau mau makan ya itu urusannya masing-masing. Luwe-luwe. Iya, Itu Mas Asem, kalau saya sih memandangnya memang sistem politik kita ini memang masih sangat dikuasai oleh sistem primordial dan kapital. Dan memang makanya aku tadi membandingkan dengan anak muda yang terjun ke politik itu dengan Diponegoro sama Bung Tomo. Itu soalnya beratnya, pressure kiri kanannya, tekanannya itu sama seperti mereka pada saat itu. Orang muda mau terjun ke politik itu, ini ngapain? Wong gua ngonten punya 10 juta subscriber, bisa 1 miliar sebulan. Ngapain kita kemudian berjibaku, bentrok dengan orang, adu pemikiran dan lain sebagainya, lupa bahwa seluruh role of the game dalam konteks kehidupan itu tetap harus ada yang mikir. Kan dunia kita hari ini itu kan menjadi dunia anak muda nantinya gitu. Nah, ini masalahnya kan di situ. Nah, saya sih berpikir jangan sampai kemudian panggung politik anak muda ini dimiliki oleh anaknya siapa, anaknya Pak Anu, anaknya Bu Anu gitu, atau lagi dimiliki oleh para pemilik kapital yang daripada anakku lama-lama bekerja macam-macam tak dadek ini politisi saja. Artinya tidak ada anak muda yang punya visi, niat sendiri, punya niat, punya dorongan ya seperti tadi mengambil resiko, rodok kere-kere sithik, duit entek dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sebenarnya ada peluang loh Mas Asem. Dari data BPS itu kan kita kan gen demografi, dan demografi kita 38% loh Mas. Pemilih 2024 nanti itu dari kalangan milenial, bahkan 17% yang katanya baru memilih sekali ini. Seharusnya kan mereka memilih Mas Asem daripada saya. Loh, saya nggak bisa merepresentasikan mereka loh. Aku nggak ngerti kok bahasanya gitu. Percakapan mereka itu apa aja kan kita nggak tahu. Makanya kan sebenarnya ini membutuhkan kalau afirmasi politik perempuan 30% begitu, seharusnya dalam konteks politik kita memberi afirmasi kepada pemuda. Aku sebenarnya di PKS juga sama itu. Ada jatah 10% miliknya anak muda. Nanti nomor baik, tempat baik gitu. Nah, cuman masalahnya adalah ketika masih proporsional terbuka itu meskipun dapat nomor baik belum tentu juga terpilih. Benar. Harus ada kegigihan dari anak-anak muda. Nah, cuma apa yang alasan penting ini loh Pak? Karena anak muda ya tadi Pak, benar. Misalnya karena mereka anak senja itu merasa bahwa pusat dari dunia itu dirinya sendiri. Jadi bodoh amat sama orang lain. Yang penting saya lagi stres, aku nggak mau ngurusin masyarakat. Ini alasan kenapa mereka harus masuk ke politik pertama. Selain tuntutan zaman lah ibaratnya gitu ya. Harus ada orang yang memikirkan untuk masa depan. Kalaupun keuntungan pribadi untuk mereka dalam jangka pendek kira-kira apa gitu Pak? Apakah ia cuma dengan itu bisa nyaman? Kalau misalnya orang ngomong setelah datang ke dewan itu sebenarnya enak, karena ada yang bilang kalau setelah merasakan duduk di kursi terus adem asenan gitu. Malah ceritanya kan kalau bahasanya stigmanya datang dewan itu rapat aja tidur gitu Pak. Nah, ini karena dingin. Karena dingin dan empuk ya tidur. Apalagi malamnya bergadang. Padahal saya dengar beberapa dewan-dewan itu kalau misalnya rapat-rapat untuk hal-hal yang penting, misalnya masalah anggaran, itu bahkan sampai pagi. Karena waktu yang misalnya
dianggarkan waktu cuma 2 jam itu kan nggak mungkin Kalau- bahas APBD yang miliaran atau triliunan gitu Pak. Kalau cerita-cerita yang susah, wong ini sekarang ceritanya yang enak-enak aja nggak ada yang mau. Oh iya benar. Apalagi kalau kemudian kita cerita kalau bikin undang-undang itu sampai jam 4 pagi, mentelengi satu pasal-pasal, terus kemudian kalau bicara anggaran, kita harus berpikir, kita membicarakan duit 27 triliun di Jawa Tengah. Wah, kita mentelengi satu-satu untuk kepentingan prioritas masyarakat macam-macam, malah nggak ada lagi yang datang lagi. Mumet itu. Ini bukan gua gitu, ini nggak aku banget. Sebenarnya yang saya ini pingin, ini cuman butuh ini ya, butuh bahwa sehari ini memang politik tidak dibawa asik. Politik ini tidak dibawa enjoy, artinya seolah-olah yang namanya politik itu dangerous game. Gitu. Jadi permainan yang berbahaya. Medeni itu di situ nanti kemudian bicaranya korupsi, bicaranya masuk penjara, bicaranya saling menjatuhkan. Kalau tidak ketahuan, orang kita ini bisa ketawa-ketawa cengenges-cengenges begini karena aib kita ditutupi kan. Kalau di politisi itu aib dicari-cari, diumbar, pokoknya dikuliki. Nah itu kan dangerous game. Orang menjadi takut, serem banget dari politik. Nah sebenarnya kita harus bergerak ke sana, bergerak ke sana. Memang bagi anak muda tantangannya adalah kita tidak bisa masuk ke dalam zona nyaman. Artinya ini, anak muda itu kan pikirannya lulus. Lulus kadang sekarang udah enggak kata Mas Menteri kan enggak penting-penting ijazah yang penting katanya skill. Berarti minimal sekarang itu kan punya skill, punya pendapatan, terus nongkrong. Anak-anak muda kan sekarang pikirannya begitu. Nah, ini zona nyaman. Nah, kenapa? Karena bisa kondusif suasana kerja, bisa nyaman nongkrongnya itu kan kalau ada rule, ada yang mengatur. Nah, sehari ini kita merasakan kesemrawutan, tempatnya tidak cozy, tidak ramah bagi anak muda, terus baik dalam perspektif tempat maupun dalam perspektif kebijakan. Kita kan sebenarnya protes itu. Apa sih gitu? Wong 30% sekarang generasi milenial, tapi masa pensiunnya diundur. Dari lebih lama. Nah, ini kolonialnya lebih lama. Kapan giliran kita gitu? Kapan giliran kita? Ini kan sebenarnya kebijakan yang tidak cozy, tidak pro terhadap anak muda. Nah, ini kan sebenarnya harus ada yang memperjuangkan, harus ada yang berpikir ke sana. Harus ada yang menjadi representatif anak-anak muda gitu ya. Betul. Nah, kecenderungannya menjadi profesional. Tetapi ketika kemudian tatanan sistemnya itu tidak mendukung, seprofesional apapun kita, akhirnya banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang yang punya skill yang malah mending pindah ke luar negeri. Ke Jerman malah nikah sesama jenis. Itu kan karena salah satu efeknya begitu, karena tidak ada yang memikirkan sistemnya dipikirkan. Kalau saya guyon ini, ayo bagi para youtuber, bagi para macam-macam, masuklah ke politik. Jangan artis-artis yang sudah expired yang masuk politik. Benar. Sudah besok udah nggak laku masuk politik. Gitu. Kebanyakan sekarang artis yang masuk ke politik, artis yang sudah uzur di dunia entertainment. Benar. Padahal kita penting. Ada satu hal yang penting lagi sebenarnya, bahwa ini menunjukkan bahwa politisi itu seolah-olah menjadi pertama pekerjaan sampingan atau hanya menjadi pensiunan. Orang yang sudah mau selesai nih, timbang ngopo, aku tak timbang ngopo, aku tak maju DPR gitu. Timbang ngopo, aku tak gitu. Akhirnya ini bukan opsi untuk membangun yang maksimal, tapi turahan-turahan tenaga ibaratnya. Padahal kalau kita mau buka sisi lain itu, misalkan kita bikin undang-undang gitu dengan target waktu tertentu, bikin kalau provinsi misalkan membentuk perda itu kadang kala rapatnya kan sampai jam 4 pagi, bahkan dilanjutkan lagi sampai
38 sampai 48 jam. Itu bayangkan aja kalau ya ini sudah afkir gitu ya batuk-batuk habis itu. Bahkan malah meleng, islah akhirnya disepakati karena mungkin ada beberapa poin yang kelewat mungkin gitu ya, Pak. Sangat tidak menguntungkan bagi konteks Indonesia. Kalau bicara Indonesia, Singapura misalkan gitu, karena asetnya idle dan sebagainya, karena aset itu masih banyak dipegang, dikelola dengan cara konvensional, dengan cara-cara orang tua. Soalnya apa, regulasinya tidak masuk ke di konteks anak muda ya. hari ini gitu. Apa gunanya kita membangun sekarang begini kan konyol juga itu. Sekarang lagi rame namanya gedung sistem perizinan terpadu atau supermarket perizinan gitu. Nah, kan konyol, wong harusnya perizinan selesai di HP. Iya. Lu ngapain itu mega-mega uang kayak gitu. Benar. Ini kan kebijakan yang sebenarnya tidak pro terhadap kita. Kita pinginnya itu bikin izin itu sambil piknik di Tawangmangu lah gitu ya. Yang penting syarat-syaratnya ada, selesai. Tidak perlu itu gedung yang gitu, macam-macam. Sama kayak Creative Hub itu kadang-kadang ya cuma tempatnya, tapi fasilitas untuk itu ya kebanyakan ya fasilitas-fasilitas yang tidak support anak muda gitu loh, Pak. Jadi misalnya kalau misalnya mau Creative Hub itu mungkin kita bisa diberikan kalau misalnya untuk anak muda yang memang pengen bergerak di dunia digital itu ya, Pak. Yeah. Mungkin studio gratis misalnya gitu. Tapi ya itu Creative Hub ya cuma tempat tok, kadang-kadang itu cuma kadang konyol-konyol. Iya, makanya tempat tok kosong, nggak ada apa-apanya, fasilitas internet nggak ada, ya itu cuma judulnya aja, kelihatan kreatif, orang nongkrong di sana, tapi ya nggak representatif. Saya mencontohkan salah satunya itu, kita ini pengen tidak macet. Seharusnya kantor pemerintah ini nggak usah ada tempat parkir. Soalnya pemerintah sendiri juga sudah punya program namanya, misalkan kayak Jawa Tengah BRT misalkan, itu kayak rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Semarang gitu, itu lahan parkirnya 70% dipakai untuk pegawainya. Nah jadi kalau kita mau berobat ke situ, susahnya luar biasa nyari parkir. Kenapa? Karena yang dipakai mereka kan. Iki konyol bener Pak. Kalau misalnya ini konyol memang. Pegawai, ibaratnya total pegawai negeri aja sudah segitu banyaknya kalau semuanya pakai kendaraan. Iya. Itu kan nambah macet sendiri. Kalau misalnya mereka harus pakai kendaraan umum. Aku sering di sini terus kemudian dibilangin itu, Pak, parkirnya pinggir jalan ya, Pak. Ya sudah, aku nyopir dewe, mobilnya ora pantas mobil DPR gitu. Tidak dianggap tidak dianggap ini kelas ini bukan kelasnya Mas. Kelasnya nggak masuk parkir sini. Itu kenapa? Karena penuh. Penuhnya di apa? Oleh para. Artinya gini, kebijakan-kebijakan yang seharusnya itu berorientasi pada policy anak muda ternyata enggak. Nah ini karena keberadaan kitanya jarang. Memang anak muda itu kan sebenarnya, kalau anak muda yang jelas-jelas anak muda kan pasti miskin, nggak punya kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya dengan transportasi umum yang sangat membantu untuk perjalanannya, pasti sangat tertarik harusnya, Pak. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong transportasi umum sekarang, kalau misalnya kita dikejar waktu aja, masih nunggu lama, kadang masih ngetem gitu-gitu lah. Memang harusnya ada representasi yang bisa nge-push itu gitu ya, Pak. Ya, itu nanti diskusinya panjang, panjang gitu. Artinya memang ini ayam sama telur aja gitu. Siapa mana dulu? Nek ora enek sing numpak ngopo dibuat perbaiki sistem ini dan sebagainya. Itu kalau kita namanya PSO, Public Service Obligation misalkan. Kita harus mensubsidi agar kemudian ini layanannya baik. Tapi gini loh, maksudku gini. Aku itu pingin ngajak gini. Kalau pertama harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak muda yang berani ya, mengorbankan dirinya gitu loh, ya nyari anak senja yang sama-sama gitu untuk kemudian membangun mimpinya. Kita ingin membangun diri kita menjadi politisi gitu. Harus ada orang begitu. Yang kedua harus ada semangat kolektif dari anak muda. Nah aku sih malah ekstrim, meskipun aku sudah tua begitu, saya bilang itu enggak apa-apa, anak muda itu kuwabe milih Canom gitu. Sehingga kemudian kita Indonesia ini punya serakan, bukan hanya 1, 2 tapi serakan banyak gitu. Iya, serakan potensi-potensi brilian yang mereka punya konsentrasi untuk membangun bangsa kita ini.
sudah saatnya bahwa kemudian kita harus keluar dari zona karena distrap informasi macam-macam ini kan sebenarnya harus disikapi dengan policy yang mengarah ke sana. Sekarang kemarin itu loh apa namanya COVID mengajarkan kita bisa Zoom, bisa rapat kapan saja, bisa mengambil policy kapan saja, bisa tanda tangan pakai macam-macam itu kan ya kita harus bisa keluar total ke sana gitu. Totalnya harus ke sana itu. Artinya oke, gitu. Sekarang katanya supporting pertumbuhan ekonomi paling besar adalah pertumbuhan ekonomi wisata desa misalkan. Nah, wisata desa ini menjadikan wisata desa itu cozy bagi anak muda ya yang merasakan anak muda. Benar. Nanti munculnya cuma hiasan-hiasan love yang di foto nggak menarik. Iya, benar. Itu kan konyol itu, anggaran desa segitu besar itu sekarang itu ibarat guyonnya itu tanah mana yang tidak dicor gitu. Ya, karena polanya pola orang tua. Iya. Oh, gitu, karena orang tua ya targetnya memang jalan dicor gitu-gitu toh ya, Pak. Ya, enggak. Kalau ke Klaten gitu kan muncul misalkan resto di atas sungai, terus tempat macam-macam. Dalam konteks lingkungan saya berpikir jalan tol itu kan sebenarnya ketika pakai tanggul itu merusak. Harusnya kan jalan itu tidak merubah topografi di bawahnya, tapi agar kemudian jalan itu bisa dimanfaatkan harus dikombinasi dengan apa gitu, dan itu kan membutuhkan kreasi anak-anak muda. Itu nggak akan bisa kalau selama ini. Pokoknya gitu Mas Kasim. Teman-temannya tak tunggu ada 1, 2 terus nanti ini modalnya kan besar. Modalnya besar itu tadi saya tak sampaikan. Kalau anak muda mau masuk ke politik jangan mengikuti alur gaya orang tua. Iya. Masa kemudian ketemu di RT Bapak pingin apa? Iya. Itu kan ya kalah jauh sama orang tua. Iya, jelas duitnya kalah. Iya, kalah pengalaman, kalah. Ini bocah ini apa ya? Yang kita punya apa? Ajak anak-anak seusia 30% loh. Kalau seandainya 30% itu meleset berapa itu kita bisa jadi 10% udah hebat itu. Sing penting catatannya bahwa mereka niat. Saya tidak melarang bahwa ada namanya politik keturunan atau dinasti, tidak. Tapi sing penting niat. Nah ini orang niat. Wong tuane tok ya rusak negara iki. Yang penting niat gitu. Harus punya benar-benar ada yang kira-kira mau dibawa apa gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir berarti kalau mau nyalon gitu Pak, harus datengin kemana? Karena kadang-kadang kita yang anak-anak muda yang non partai, kalau saya kan biasanya CPKS, udah tahu datanginnya ke Pak Hadi. Maksudnya kalau orang-orang yang umum itu kira-kira gimana cara mereka mau jadi DPR atau saya mau nyalon nih? Apa tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke ini atau gimana gitu Pak? Jadi yang kalau saranku nih sama anak muda itu di Indonesia ini kan partainya macam-macam ya. Kita sudah punya punya kecenderungan bahwa aku sebenarnya tertarik kemana? Iya, aku sebenarnya suka yang partai ini dilayani secara kapital. Oh, saya harus ke sana. Ya. Oh, saya yang ideologis. Oh, saya yang begini, saya yang begini. Saya punya patronnya siapa ini. Pertama harus ditentukan. Yang kedua, sesungguhnya hampir seluruh partai politik itu membuka di ruang-ruang kantor partai mereka itu datang aja. Nah, tak sampaikan tadi hindari partai-partai yang kemudian mensyaratkan keuangan. Eman-eman cacah nom itu belum apa-apa udah nomor angka gitu ya. 400 juta gitu udah dipasang lah. Itu mending dipakai bangun channel. Benar-benar gitu, daripada kita dapat nomor pusing-pusing, nomor togel lagi baru. Nah, itu ke situ. Nah, berikutnya memang tadi saya bilang yang penting ini harus ada tokoh yang setara dengan pejuang-pejuang itu untuk mengajak temannya minimal
minimal ada kesadaran gitu, minimal ada kesadaran. Tidak dijadikan isu saja. Kasihan karena anak-anak muda terus kemudian dijadikan isunya komoditi. milenial. Iya, dijadikan komoditi aja. Iya. Ada orang yang sudah tua, rambutnya udah putih, sudah macam-macam, itu seolah-olah funky, seolah-olah happy gitu. Tapi kebijakannya tidak mengarah funky, tidak mengarah happy. Kayak gitu Mas Hasim. Nah, kalau di PKS cara paling gampang daftarnya gimana, Pak? Masuk ke komunitas anak muda, di sana ada PKS muda, di sana ada bahkan di PKS itu ada bidang yang khusus, bidang kepemudaan. Terus ada Gema Keadilan, ada Garuda Keadilan, ada banyak pokoknya. Komunitas-komunitas anak muda di situ, masuk ke situ, representasi kami memberi prioritas 10% kepada anak-anak muda untuk masuk terjun ke gelanggang politik. Nah, bareng-bareng gitu. Kalau saya sih bolak-balik kemarin ketemu dengan anak muda, saya bilang begini, kalau ada anak muda yang tertarik, aku siap jadi coachnya. Aku 28 tahun, 29 tahun aku dilantik jadi DPR. Oh, udah 29 tahun. Oh, iya. Umur 29. 29. Berarti saya dong. Iya. Waduh, harusnya saya jadi. Makanya Mas Hasim ditunggu di sini. Oke Pak, itu aja mungkin Pak. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan Sehat. terkait Tapi pendeperan. Tapi harus segera merubah pola hidup agar layak disebut anak muda. Kenapa Pak? Iya. Kalau anak muda itu kan gesit. Nah, kalau kebanyakan kuliner terus tidak olahraga jadi nggak gesit. Loh, yang gini-gini sekarang yang dicari cewek-cewek. Oh gitu ya. Karena kelihatan mapan. Iya. Kelihatan mapan. Iya, kita cabut dulu Pak. Iya.